Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepengen punya smart TV tetapi harganya masih relatif mahal. Lalu adakah cara untuk merubah TV biasa kita sehingga layaknya seperti smart TV? Jawabannya adalah ada, yaitu dengan menggunakan dongle Iscase ini. Ini harganya murah, tidak sampai Rp200.000. Dengan menggunakan dongle ini, maka kita bisa merubah TV biasa kita layaknya seperti smart TV. Kita bisa melakukan browsing, kita bisa melakukan gaming, dan kita juga bisa membuka YouTube. Yuk kita lihat isi di dalam boxnya. Pertama, kita dapat modul Wi-Fi-nya, di mana modul Wi-Fi-nya ini nanti akan menggunakan daya dari port USB ini. Jadi port USB ini nanti kita tancapkan pada port USB yang ada pada televisi kita. Jika pada TV kita tidak memiliki port USB, maka ini juga bisa dengan menggunakan power bank. Dan di sini juga ada port micro USB yang nanti akan dicolokkan ke dongle Iscase-nya. Selain dari itu, kita juga dapat buku manualnya dalam bahasa Inggris dan juga dalam bentuk bahasa Chinese. Dan kosong, nggak ada lagi isi di dalam boxnya. Nah, ini adalah dongle-nya. Di sini juga disebutkan cara bagaimana pemasangannya atau instalasinya. Cukup mudah aja, tinggal ditancapkan aja ke port HDMI. Dan Iscase ini mendapatkan update firmware secara berkala dari produsennya. Nah, bentuknya adalah seperti ini, kecil, ya. Dia menggunakan port HDMI. Jadi ini tinggal dicolokkan aja ke port HDMI yang ada pada televisi kita. Nah, jadi dengan menggunakan dongle yang kecil ini, maka TV kita yang biasa bisa menjadi smart TV. Inilah tampilan Iscase pada saat pertama kali dinyalakan. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah menginstal aplikasinya, yaitu aplikasi Iscase tersebut. Nah, aplikasinya itu bisa kita cari di Play Store. Nah, ini nama aplikasinya. Tinggal kita install. Dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini aplikasi Iscase-nya udah terinstall, tinggal kita open aja. Ini kita klik di sembarang tempat. Langkah selanjutnya kita harus konekkan smartphone kita dengan Iscase. Nah, ada pilihannya di sini 1, 2, dan 3. Yang kita pilih itu di pilihan yang kedua apabila kita ingin mendapatkan koneksi internet pada Iscase kita. Nah, setelah itu kita lakukan setting sehingga tampilan pada layar akan berubah seperti yang kelihatan sekarang ini, dan ini adalah layar pada smartphone kita. Di tab setting kita akan menemukan beberapa hal seperti ini. Ada pilihan untuk menentukan resolusinya, kemudian internet, ada default mode. Default mode ini ada berbagai macam. Saya pilih di sini Iscase ya, supaya hasilnya smooth. Kemudian juga koneksi ke router juga ada, dan berbagai macam konfigurasi lainnya. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk Iscase ini dia bisa kita update atau kita upgrade firmware-nya, dan kebetulan ini dia sudah menggunakan versi yang terbaru. Setelah setting kita lakukan, kita bisa, misalnya di sini adalah untuk melakukan mirroring. Mirroring ini artinya semua yang tampil di smartphone kita, maka layarnya akan pindah ke TV seperti ini. Nah, tetapi kalau kita melakukan mirroring seperti ini, contoh kita membuka YouTube, maka suaranya tidak akan muncul. Saya ambil contoh, kita buka
Suara yang didengar sekarang itu adalah suara dari smartphone-nya. Ini saya perkecil. Nah, itu adalah suara dari smartphone-nya, bukan dari TV-nya. Nah, itu kalau kita melakukan mirroring. Nah, bagaimana supaya suaranya juga muncul? Jadi, supaya suaranya juga muncul, maka pilihan yang harus kita pilih itu adalah S-Mirror. Ini yang harus kita pilih. Oke. Pada S-Mirror ini, begitu setelah kita pilih, tekan tombol on. Ini di tap aja di Semarang Tab. Lalu ditunggu sampai nanti ada pilihan di sini nama jaringannya. Ini adalah Iscase. Nah, ini adalah kita pencet saja, tunggu sampai dia selesai. Nah, sudah terkoneksi. Maka dengan demikian, apa yang muncul di layar HP kita ini juga akan muncul di layar TV, tetapi suaranya juga akan pindah ke televisinya. Contoh di sini kita buka YouTube. Kita buka salah satu kontennya. Nah, itu suaranya adalah pada layar TV atau pada TV, bukan pada smartphone. Ya, ini contohnya ya. Itu sejauh yang saya coba atau sebanyak ini bisa kita perkecil. Suaranya pindah ke televisi. itu adalah tidak stabil, artinya Nah, selain dari buka YouTube, kita juga bisa main game. Contoh di sini saya buka salah satunya Asphalt misalnya. Nah, sekarang kita bermain gamenya dengan memanfaatkan layar TV, jadi dia layarnya menjadi besar. Tapi kendalinya tetap pada smartphone kita. Jadi kita bisa bermain game di situ. Dan kita juga bisa melakukan browsing misalnya. Dan hal-hal lainnya yang biasanya bisa kita lakukan pada layaknya seperti Smart TV. Selain itu, kita juga bisa mengakses berbagai macam konten channel yang ada, yaitu dengan menggunakan fitur Iscase, fitur Is-Channel. Pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita login dulu ke aplikasinya atau sign in dulu. Sign in ini kita bisa menggunakan akun Google kita. Nah, setelah dia terkoneksi, maka kita misalnya bisa membuka, ada live TV juga di sini. Ada YouTube juga, ada Facebook dan lain segala macamnya, ada berbagai macam menu di sini yang ada. Contoh kita buka live TV, ada beberapa konten siaran di sini. Contoh kita mau buka Al Jazeera misalnya. Nah, setelah dia terkonek, maka kita bisa pilih berbagai macam konten YouTube yang ada. Ini contohnya. Nah, ini adalah konten pada YouTube yang kita buka dengan menggunakan fitur Is-Channel yang terdapat di dalam Iscase. Dan masih banyak hal-hal lain yang masih bisa kita lakukan dengan menggunakan dongle Iscase ini. Semoga hal ini bermanfaat. Jangan lupa komen, share, like, dan subscribe.